kita akan praktek untuk bongkar pasang kompresor. Yang pertama-tama kita lakukan kita pasang kompresor, kita pasang generatornya seperti generator dulu. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi batu kita pasang. Setelah vendor cover terpasang, jangan lupa mulai kita pakai sarung tangan, topi, sama gelas. APD ini dipakai. Jangan lupa APD ini dipakai. Nah, setelah itu kita lakukan recovery dulu. Sebelum itu kita lakukan recovery. Oke, ini kita pasang. Kita pasang ya. Ini udah ya. Baik. Pastikan ini untuk covernya yang udah yang kayak kita terpasang dengan rapi dan dengan rapat. Oke. Setelah itu sebelum kita melakukan performance test, kita harus kasih apa-apa atau pelakon dulu sekali. Gunanya untuk mencegah biar orang di depan takutnya ada yang megang apa kan, jadi tahu kalau kita mau melakukan performance test. Oke, kita ke mobil. Mobil. Kita menggunakan humidity meter atau hygrometer. Oke. Nah, hygrometer kita letakkan di bawah blower yang ini. Nah, taruh ini di bawah. Bukan, yang jarumnya ini ya, ini. Nah, ini diletakkan di lokasi ini.
matikan, terus AC kita hidupkan dan isi di maksimum blowernya, dan untuk temperaturnya juga di maksimum, kondisi udara di cycle. Kalau ada blower belakang juga boleh dihidupkan. Kita gas di 1500. Itu kan nanti akan keluar tuh inletnya berapa? Ini 30. Berapa? 30. Inlet 30. Nah, nanti ditulis di SPK-nya atau pengecekan awal. Oh, inletnya 30. Outletnya 16. 16. Nah, itu nanti kita kurangin. RH-nya berapa? Berapa persen? 55. RH-nya 55%. Nah, nanti di sini di lembar ini ditulis nanti ini tekanan low sama high-nya. Ini kita bantuan SA aja nggak apa-apa, karena nggak mungkin sendiri kan. Nah, nanti putaran mesin RPM ini di 1500 di awalnya. Tekanan ininya kalau dia normal itu di 20 sampai 30 PSI. Nah, tekanan high-nya di 200 sampai 230 PSI. Nah, nanti yang dari yang tadi setelah digas 1500, ini kita tulis outletnya berapa, inletnya berapa, sama kelembapannya di berapa persen. Nanti sini ditarik garis saja. Oke, dari sini jelas? Jelas. Matikan. Ada pertanyaan? Cukup. Matikan. Kita ke depan lagi. Setelah kita melakukan performa tes, kita melakukan cek program di area depan. Jadi ini alatnya saya double. Ini namanya mesin checkboard. Dia mempunyai scanner panel itu fleksibel. Bisa bunyi dia bing 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 bing. Kalau ada bocornya bing 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 gitu. Untuk safety, sambungan ini untuk atasnya.
ada yang model tensioner, bisa di Avanza ya. Avanza baru model tensioner, kalau kita ini kita masih manual. Tuh, jadi kita kendorin, ya, baut bolanya, dan setelah sampai kendorin, kita pakai roti sok, setelah kendor, kita buka sambungan pipa pos yang 58 tengahnya ya, yang baut dulu. Nah, itu kita buka juga dengan pisok ya, bisa ya. Nah, kalau memang harus buka bumper, nggak apa-apa, kita buka bumpernya. Terus kiranya memang halangi ya. Oke, kalau ini kan kalau kita lihat posisinya, kita buka bumper, apa-apa gitu, bumper. Kita buka baut ininya, sambungan pipa ya, kita buka, setelah sambungan pipa kita buka, lalu kita lepas kompresor. Nah, untuk lepas kompresor itu kita perlu pisok juga ya, pisok, baut kompresornya seperti ini, 1, 2, 3, 4, tiga ember. Awal itu belum dibuka, kita tutup pipanya. Atau lubang pipa di kompresor itu kita tutup kompresornya, jangkau sama yang lainnya. Kita tutup. Nah, pipanya begitu dengan yang seperti ini. Baru kita buka kompresornya. Lagi ya, kompresornya 1, ini kan ini ya, 1, 2, 3, 4. Makanya itu. Nah, setelah kompresor turunkan, kita tuang nih. Kembali kita buka, kalau ini kita tuang nih di gelas matri. Nah, seumpamanya dia dapat di 80 cc olinya, kita kan di lembar ini kan ada oli awalnya berapa, 80 cc kita buka 80 cc. Nah, nanti oli kita buang, gelas sakarnya lagi kita kumpulin, kita lagi pakai tisu, setelah kita bersihkan tisu, kita masukkan oli ini sesuai dengan oli yang lama. Tadi kan 80 ya, misalnya ya, 80, kita tuang di oli ini. Ini juga harus 80, jadi awal sama akhirnya sama. Oke. Setelah kita isi oli ini, kita tutup lagi nih kompresornya yang ini. Nah, setelah itu kita bergantian seal o-ringnya, seal o-ring yang di sambungan pipa hose-nya. Nah, untuk ganti seal o-ringnya itu sarung tangan kita lepas, sambung sarung tangan, terus membuka seal-nya itu nggak boleh pakai obeng, nggak boleh pakai jarum, jadi lebih baik pakai tusuk agar tidak melukai dari pipanya, ya pipanya nggak lengket lebih tepatnya ya. Nah, setelah sini kita ganti, kita naikkan ke kompresor, kita naikkan, pemasangannya juga sama, 1, 2, 3, 4, cek lagi. Kalau kompresor kita pasang, terus kita buka untuk karet itu, kita buka, kita sambungkan. Nah, itu kita mesti melakukan lepas namanya, atau kalau pakai sarung tangan kita pakai pisau, kita pencengkan. Tapi sekiranya dia baut kompresor ini kan kalau bautnya baut 10 mili ya. Nah, kalau kita ngasih
kompresornya sama klap, saya lupa. Itu baut kompresornya kita setelah kita pasang, kita mau kencangkan, itu dia baut kompresor di 29 Newton. Kira-kira di jangan kebalik ya. Baut depannya 9,8, baut kompresornya 9 Newton. Setelah itu kompresor sudah terpasang dengan posisinya, lampu sudah tersambung. Kita akan melakukan proses. Nah ini kita lepas ya, kembali lampu ya. Lepas. Kita akan melakukan proses vakum. Kita menggunakan alat ini. Oke, biasa kita makan ini, pastikan ini berapa. Dan juga berapa dan waktunya. Nah, ini kita sambungkan ke sini, kurang nyampe. Nah, ini. Nah, jadi saat vakum jarumnya harus di nol. Begitu 15 menit itu setelah jarumnya diangkat nol, baru udah naik diangkat nol. Nah, ini baru terhitung 15 menit. Nah, nyalakan mesin vakumnya, kita tunggu 15 menit. Nah, setelah mesin vakum beres, ini kalau sudah selesai ini bisa kita geser dan juga baru nyalakan. Oke. Setelah kita nunggu 15 menit ini, kita tadi misalnya lepas damper ya. Salah, kembali kita sedikit kita pasang dampernya, kita tunggu vakumkan. Setelah proses vakum selesai, kita tutup. Iya, apa pun setiap kita buka dulu. Udah naik kita buka 15 menit. Nah, setelah selesai, kita tutup. Lalu kita lakukan isian refrigeran atau freon. Nah, kita menggunakan timbangan. Ini ya. Kita biarkan dulu. Ini kita pasang. Ya, sebelum itu ini kita pasang dulu. Ini. Oke, kita pasang. Setelah ini kita pasang, kita tunggu sampai angkanya stabil. Nah, setelah angkanya stabil, kita pencet start. Ya, jadi nol. Ini angkanya kan kereset nol. Nah, setelah itu kita buka ininya yang freonnya. Kalau ini kita lakukan di sebelah freon, kita buka dulu dan kasih ininya kerannya. Nah, kita buka yang airnya, tapi freonnya jangan dibalik ya, karena dia kan gasing. Kita buka yang air sampai jarum ini naik di 70, ini di 100 seperti baru kita tutup. Nah, kita tutup, kita lakukan lagi pemrosesan setelah ini dalam artian kita untuk yang keduanya kita kembali lagi.
kan pasti beda nih kalau udah setelah di vakum oli, freon juga kita isi, oli kompresor kita ganti, hasilnya kan akan beda nih biasanya. Nah nanti ini pengecekan akhirnya ini kita catat humidity-nya jadi berapa, dari humidity inletnya berapa, outletnya berapa. Nah dengan kondisi sama seperti awal ya, itu kebuka atau jendela terbuka. Nah, nanti untuk mengukur suhu, benar-benar suhu dingin, itu jendela kita tutup. Jendela kita tutup semua, blower belakang, kalau ada blower belakang boleh hidup, blower belakang, jendela kita tutup. Nah, nanti kita catat dapatnya di angka berapa suhunya. Nah, oke, nah kalau untuk kita mencari pressnya itu sini, ini di tengah. Ini kan kalau kita mencari pressnya ya. Oke, ini boleh sini. Kalau mencari press. Oke, selesai. Kita kembali lagi. Pas pengisian freon yang biru ini kalau untuk expander itu di 500 gram. Ini kita perhatikan ini nanti kurangnya berapa dari itu kita perhatikan sampai ini kita takar ya, sampai mendekati 500 dan kalau dekat 500 ini kita tutup yang birunya. Kalau udah tutup, selesai, kita laporan ke MA. Jangan lupa nanti setelah selesai lagi kita cek bocor lagi pakai link inspektor. Kalau tadi saya tutup dulu, sudah selesai. Sudah berapa lama proses vakum? 15 menit. Jadi tulisan ini 15 menit. Metode pengecekan air kabin tadi itu kalau yang kabinnya kita cek juga pakai link inspektor dari wheel itu kayak 10 orang tadi ya. Nah itu pengecekan misalnya bocor, yang tidak ini coret, ini ada bocor, pengecekan awal. Nah setelah misalnya yang bocor pilihnya nih tadi kan kita ganti ya semua. Pengecekan akhirnya bocor itu biasanya dari vakum kita tunggu 5 menit. Nah, di akhir kalau tidak ada bocor, sudah normal, yang bocor itu noret, berarti sudah normal. Nah, metode pengecekan area mesin itu kita bisa di RPS itu dimana dulu belnya kita pasang, kita kencingin lagi, jangan lupa kita pasang bel, kita kencingin lagi. Nah, kalau di belnya pakai yang manual ini, kita memakai ini kanan. Tadi itu kebalik ya, harusnya kita kencingin di bel dulu ya. Nah, ini kita reset dulu. Itu ke ini kita reset. Setelah kita kencangkan di belnya, kita ukur nih. Kalau sekiranya dia kencangan bisa kita mundurin. Kalau dia kurang kencang ya kita hanya nanti sesuai standarnya. Jadi sesuai standarnya sampai 3 meter. Oke. Jadi sampai paling masuk di dulu seperti freon seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau selesai kita laporan. Bahan kompresor dan sudah vakumnya, jadi nanti berapa lama
bulan tentang kabarnya nih. Oh ini saya bagus nih, sudah seperti semula. Nah, oke, nah di sini kalau customernya sudah setuju, yang tidak disetujui itu coret, UPSA coret. Berarti mereka udah deal nih. Yang kontrak, kerusakannya, PTK, kontaknya seperti apa? Bisnisnya ada masalah nggak? Ini ada masalah, ini normal. Ini barang MPN, ketinggian blower, maksimum, ketinggian suhu, maksimum. Nah, hasil pengecekan kompresornya gimana? Apakah ada noise? Apakah ya seperti atau macet? Kalau tidak kompresor normal, ya itu normal. Nah, motor blower tadi kita tulis juga normal. Kalau dia masih normal ya, kalau dia sudah pelan, baru kalau ada tulis ini cara motor blower mulai lemah nih, ada tanda-tanda nih. Nah, kita tulis sarankan untuk ganti motor blower. Analisa untuk misalnya laporan yang menyampaikan itu tadi fuse magnetnya yang 10 ampere ada putus. Tulis fuse 10 ampere pakai iklan terus nilainya gimana? Nilainya aman, loadnya gimana? Loadnya aman. Warna kabel yang kita cek apa? Pakai ini cekan kabelnya ya, kita pakai tester atau meter ya. Jadi bilang warna kabelnya apa? Misalnya yang kemarin kita bilang black, B, L, misalnya ada light, misalnya BL, jadi BL ya black sama light, light itu kan biru. Nah misalnya kabelnya yang warna hitam dan biru. Tuh. Nah, soketnya gimana? Oh, soketnya bagus, aman atau normal ya? Berarti tulis normal. Tidak ada masalah. Ada komponen yang lainnya, nah itu laporannya nanti tulis fuse 10 ampere diganti karena putus atau ada yang terbakar gitu. Itu biasanya umumnya putus ya kalau fuse ya. Kita kerusakannya apa? Biasanya apakah dari mobil yang pernah dirawat atau memang jarang ada perawatan atau memang sudah usianya juga bisa kan di jalan. Itu ditulis penyebabnya apa, perbaikannya adalah fuse. Nah, nanti laporannya sama FA-nya kalau kita ada pergantian fuse, pergantian spare part, kemudian kita sampaikan ini di 10 ampere sudah saya ganti dan AC sudah kembali normal. Sampai di sini jelas ya Bu ya. Kalau sudah jelas cukup sekian penyampaian dari saya untuk pergantian oli kompresor ya.